Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat exciting dalam hidup kita. Saya sejujurnya lebih exciting daripada takut, saudara. Banyak orang berkata ada virus, buat saya I don't care. Ya, bukannya mau terabas ya, saudara, enggak. Tapi buat saya ini adalah tanda yang bagus. Ya, kenapa tanda, saudara? Nanti kita lihat. Yuk, mari kita sama-sama belajar. Kita lihat point of view. Ya, bahwa Tuhan kita itu tidak pernah memberi sesuatu yang mengintimidasi saudara dan saya. Jadi Pak Victor khotbah cerita tentang kita harusnya bahagia di tengah-tengah pandemi. Kenapa? Karena kita punya Allah yang bahagia, saudara. Dia bukan Allah yang sedih, Dia bukan Allah yang menakutkan, Dia bukan Tuhan yang menakutkan. Tapi Dia Tuhan yang hidup dan Dia Tuhan yang mau saudara dan saya bahagia. Hari ini mari kita belajar sedikit. Bisa tolong ditampilkan di slide. Ada beberapa keterangan ya yang saya pelajari sekian hari ini. Kita sering dengar kata Injil. Ya, Injil itu apa? Kabar baik. Markus 1 ayat 1 berkata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Bukan tentang si jahat. Bukan tentang kekacauan. Tapi Injil tentang Yesus Kristus. Next. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Nama yang berkuasa di atas segala nama. Next. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Injil yang menceritakan tentang betapa Allah itu memberikan kasih karunia kepada umatnya. Next. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, saudara. Injil tentang Allah. Jelas tertulis. Next. 1 Timotius 1 ayat yang 11. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Dia bukan cuma bahagia, saudara, dia maha bahagia. Seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Next. Kakimu, Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bukan Injil kekacauan, bukan Injil ketakutan, intimidasi. Bukan, saudara. Injil damai sejahtera, tertulis jelas. Next. Wahyu 14 ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Saudara, di sini jelas. Next slide. Point of view-nya adalah Injil tentang Yesus Kristus, tentang kerajaan Allah, tentang kasih karunia Allah, tentang Allah itu sendiri. Injil tentang Allah yang mulia dan maha bahagia. Dia describe begitu detail, saudara. Injil tentang damai sejahtera. Injil yang kekal. Nah, sekarang bagaimana kita melihat? Next. Ada yang namanya indikator, ya. Tuhan itu kasih kita sebuah pengertian. Di Matius 24 tertulis akan ada deru perang, kasih menjadi dingin dan sebagainya. Itu sebuah tanda, saudara. Kita nggak perlu takut. Ya, saudara seperti kalau naik mobil. Kalau naik mobil, saudara lihat indikatornya. Oh, ini apa? Oh, yang nyala di tempat bensinnya. Ya, indikator bensinnya. Oh, bensinnya mau habis. Jadi harus beli bensin. Tuhan memberi kita indikator. Kalau di tempat temperaturnya terlalu tinggi, oh mobilnya harus berhenti sebentar. Kalau kita dalam tanda petik itu ngeyel, saudara, ya mobilnya akan mogok. Kalau kita ini tidak bisa membaca indikator,
justru malah kita ketakutan, kita akan kehilangan. Tuhan memberikan ini pewahyuan bukan untuk menakut-nakuti saudara dan saya. Dia mau berkata, ini loh tandanya sudah muncul, siap-siaplah. Jangan kita malah takut saudara. Ya, saya percaya semua ingin masuk surga. Ini tanda-tanda buat masuk surga sudah mulai muncul saudara. Pengangkatan sudah mulai muncul. Ya, mari kita bersiap-siap. Jangan takut. Ya, next. Ya. Nah ini saya mau bahas nih, ramai. Tadi pagi saya nggak sempat bahas. Tapi saya mau cerita ini saudara. Hari-hari ini, angka-angka ini keluar ya di mana-mana. Angka 14 hari karantina, ya betul ya. 14 hari karantina mandiri kalau saudara ODP, saudara terkena. Tapi ada yang menarik. Kalau kita berkata, dunia berkata karantina, di lockdown, ya dibatasi geraknya, dikurung, di kotak. Tapi kalau kita pelajari, ya di Alkitab dikatakan menjelang hari Paskah, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, saya bukan mau cocokologi saudara, tapi kalau saudara perhatikan, outbreak di Indonesia kok bisa pas menjelang Paskah. Apakah itu sebuah kecocokan atau kebetulan? Saya rasa Tuhan sedang bicara dengan kita sebagai umatnya. Apakah kita bisa melihat atau tidak? Tergantung kita. Keluaran 12 ayat 6 berkata, kamu harus mengurungnya domba itu saudara, sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Saudara, domba itu dikhususkan. Ya, dipisahkan dari dunia. Mana kambing, mana domba. Gimana cara misahkannya? Dikhususkan saudara. Kalau kita sebagai domba, saudara dan saya tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita berkata, kok dikurung? Salah saudara. Tuhan sedang memisahkan kita dari dunia. Dipisahkan, dikuduskan. Supaya apa? Supaya nanti kalau kedatangan Dia yang kedua kalinya kita siap. Bukan untuk disembelih saudara. Untuk saudara dan saya disiapkan. Dipisahkan dari dunia. Dan yang nomor 2 saudara. Dia sedang mau berjalan di tengah-tengah dunia. Dia sedang berkata, cukup waktunya umat Tuhan dianiaya. Ini waktunya umat Tuhan terima kelepasan. Angka 14 dalam bahasa Ibrani digambarkan sebagai, artinya ini sudah dilepaskan dari penjara dengan pintu yang sudah dibuka. Angka 14 itu kelepasan. Tapi kita memang harus dikuduskan saudara. Kita harus dikhususkan. Supaya apa? Supaya kita ini, Tuhan ketika jalan kita dikuduskan saudara. Kok bisa? Saudara, ketika saudara baca sebelum umat Israel keluar dari Mesir. Dikatakan adalah domba ini darahnya dioleskan di ambang pintu. Loh, Tuhan itu kan maha tahu toh saudara, mana yang umat Israel, mana yang orang Mesir. Betul gak? Kenapa harus susah-susah sih? Di ambang pintu dikasih darah. Loh itu menurut saya ya saudara, Tuhan itu canggih. Punya sensor. Caranya dengan diberi tanda darah. Kalau hari itu saudara saya tanya, orang Israel ngeyel, ya, membantah berkata, oh aku kan orang Israel. Aku umat pilihan Tuhan. Aku gak mau kasih tanda darah. Kira-kira anak sulungnya mati gak saudara? Mati pasti. Kalau hari itu di tengah-tengah Tuhan sedang jalan di Mesir saudara. Dan Alkitab berkata Dia Tuhan yang jalan di Mesir. Kalau sedang Dia jalan di Mesir dan penghukumannya jalan. Orang Israel keluar dari rumahnya. Dan berkata, aku mau ketemu Tuhan. Mati enggak kira-kira? Mati saudara. Karena apa? Karena ada ketentuan yang dilanggar. Hari-hari ini umat Tuhan, kau harus tahu. Mana yang Tuhan, mana yang bukan. Mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Kita harus kenal suara gembala kita. Ini bukan zamannya satu orang berdiri di mimbar. Saudara dengerin. Saudara harus punya pewahyuan. Saudara harus nangkep dari Tuhan. Kenapa? Masuk surga tidak bisa gandeng-gandengan saudara.
antara engkau dengan Tuhan. Tidak bisa nunut mulya istilahnya. Tidak bisa. Harus masing-masing pribadi kenal dengan Yesus. Angka 14 saudara, bukan angka kematian. Bukan angka dikurung. Tuhan sedang mau berkata, aku sedang mempersiapkan sebuah kelepasan yang besar buat umatku. Tapi umatku tidak mendengar dan tidak melihat. Itu masalah besar saudara. Hari-hari ini gak usah dicari kapan COVID selesai saudara. Tapi kita harus siap ketika COVID itu selesai. Kenapa? Seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Tuhan akan bawa saudara dan saya masuk ke dalam tanah Kanaan kita. Saya percaya itu saudara. Kenapa? Saya beri satu tanda lagi. Angka berikutnya. Next. 19. Orang berkata COVID. Virus. Virus ini menyebarkan ketakutan. Betul? Tapi angka 19 dalam bahasa Ibrani ada dua unsur yang penting, yaitu iman dan mendengarkan. Kok bisa? Penjelasan gini saudara. Tuhan berbicara kepada manusia dan manusia merespon kepada Tuhan dengan iman. Saudara, baca Bilangan 21 ayat 5 sampai 9. Saya ceritakan pada saudara. Pada waktu itu muncul ular tedung. Dan Musa berkata, buat patung dari, Tuhan berkata pada Musa, buat patung ular. Taruh di atas kayu. Dan barang siapa memandang pada ular itu, dia akan diselamatkan. Ya, dan Musa berbuat hal itu. Saudara. Kalau hari itu Musa berkata, ya, lu kok ular? Ular itu kan simbolnya setan. Tapi karena dia dengar dari Tuhan, dia lakukan, maka selamatlah bangsa itu. Hari ini saudara, kenapa engkau harus dikuduskan supaya engkau bisa dengar Tuhan? Terlalu banyak orang yang punya kepentingan politik, agenda semua saudara. Tapi sedikit yang hatinya murni. Sedikit yang hatinya kudus saudara. Dibutuhkan iman dan mendengar. Hanya orang-orang yang hatinya murni yang bisa dengarkan. Saudara terima dari Tuhan. Saudara lakukan. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu yang akan membuat hidup kita merdeka. Angka 19 dunia berkata, virus mati. Buat Tuhan, ini angka iman. Dengar-dengaran dengan suara Tuhan, maka dia akan menyelamatkan kita. Yang terakhir, yang ketiga. Next slide. Tahun ini adalah tahun 2020. Angka 20 dalam bahasa Ibrani dapat diartikan sebagai simbol penebusan, redemption. Saya masih ingat pada waktu itu, pada waktu kita kebaktian ibadah akhir tahun. Di gambar yang ditampilkan ada pasukan, ya. Dan saya lihat Tuhan Yesus bawa banner, tulisannya redemption, walaupun itu kecil. Saya ingat itu. Kenapa? Karena Tuhan pada waktu bicara, redemption 20. Ulangan 6 ayat 5 sampai ke 8. Saya baca ayat yang ke-6. Sebab itu katakan pada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Hukuman yang berat itu siapa saudara? Untuk dunia. Buat orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Pak kok jahat? Sudah waktunya cawan Tuhan itu diturunkan saudara. Ini waktunya keadilan Tuhan turun atas dunia ini. Saudara ingat pada waktu Pastor Steve Jokolanti khotbah di tempat ini. Dia berkata harus ada keadilan Tuhan. Saya percaya ini waktunya saudara. Saya percaya ini waktunya Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam Kanaan kita. Bawa masuk gereja ini kepada destiny-nya. Bawa masuk kita semua sebagai jemaat Tuhan. Untuk terima sesuatu yang penuh, berkat Tuhan yang penuh. Bukan lagi saudara, berkat yang tercacar. Atau yang second, tapi yang terbaik. Hari-hari saudara, siapkan dirimu. Tidak ada satu manusia pun yang bisa selamatkan kita.
Tapi janjinya berkata, He will redeem us. Dia akan selamatkan kita. Dia akan tebus saudara dan saya. Saya minta ditampilkan gambar yang 2 tangan terbuka. Ingat nih saudara, akhir tahun. Apa yang kita tulis akan jadi kenyataan. Ini akan jadi tahun double berkat. Tahun kaf. Jangan mau dibohongi setan dan berkata ini tahun sial, tahun kematian. It is written, sudah tertulis saudara. Dan Tuhan sudah tetapkan, ini adalah tahun double kaf. Be ready. Siapkan dirimu. Ayat terakhir saudara. Ayat terakhir. Tolong ditampilkan tadi. 2 Petrus 3 ayat 10-13. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tidak akan ada yang tahu saudara. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan saudara. Yaitu kamu yang menantikan dan apa saudara? Mempercepat. Saya berdoa tidaklah kalian ditunda. Tidak usah ditahan saudara. Ini harus terjadi. Mari kita jadi orang-orang yang mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Next. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana terdapat kebenaran. Ini yang kita tunggu saudara. Ini yang membuat saya exciting. Jangan ditunda, jangan ditahan Tuhan. Datanglah segera Tuhan Yesus. Datanglah ya Tuhan. Mari kita jadi orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Jangan takut saudara. Dia namanya Immanuel. Dia akan beserta saudara dan saya. Dia akan menyertai kita sampai kesudahannya. Siksaan itu tidak akan ada artinya saudara. Kenapa? Stefanus pada waktu dilempari batu. Dia bisa lihat surga. Artinya saudara, secara fisik, menurut saya saudara, dia tidak lagi mengalami kesakitan. Tuhan memberikan anugerah. Jangan takut saudara, He is with us. Dia Immanuel, Dia beserta dengan kita sampai segalanya berakhir. Sampai semuanya selesai, Dia Allah Immanuel. Amin saudara. Sebelum saya selesai, satu hal Tuhan taruh dalam hati saya. Ada orang-orang yang sedang ngalamin PHK. Ada orang-orang sedang diperlakukan tidak adil. Tuhan tadi bicara sama saya waktu saya duduk di sana saudara. Jangan marah, jangan kecewa. Ampuni, lepaskan, let it go. Kenapa? Dia sedang memberi engkau yang lebih baik. Setan mencoba engkau melihat, membuat engkau melihat kepada hal yang sial, yang jelek. Aku dipecat, aku sial. Enggak saudara. Dia berkata di sana, aku akan berikan ide yang baru. Aku akan berikan jalan yang baru. Karena akulah jalan yang benar dan kehidupan. Dia sedang buat jalan saudara. Kita harus jalan dengan dia. Jangan takut. Hari ini mari sama-sama satukan hati. Dimanapun kau yang berada, yang kau mengalami PHK. Kau diperlakukan tidak adil oleh perusahaanmu. Apapun bentuknya. Hari ini mari kita bahas sama-sama. Mari kita berdoa. Dia the God of miracles. I believe in you. Come on. Karaba shekete karada kaya raba. Kami panggil engkau. You are the God of miracles. You are the God of miracles. Yes, Lord. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Yes, 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 yes. I
hati Tuhan dengan umat-Mu. Kami sepakat Tuhan buat jalan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Hamba berdoa semua ide, keberanian untuk melangkah hari ini turun dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Jangan pedulikan statusmu, kondisimu hari ini seperti apa. He is the God of miracle. Dia Tuhan yang buat mujizat dalam hidup kita. Dalam nama Yesus terbuka. Yes, janjinya ya dan amin. Awal Januari dia berkata, this is double blessing. And it is double blessing. Ini akan double blessing dalam hidupmu. Tidak ada satupun yang gagal. Tidak ada satupun yang hilang. Tidak ada satupun yang jatuh. Karena inilah tahun double blessing. Di dalam nama Yesus akan terjadi demikian. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. He is the God of miracles.